وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman serta taufik untuk mau beramal saleh. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, yaitu thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam niat kita bermajelis ilmu pada sore hari ini dan dijadikan apa yang kita amalkan menjadi amal saleh yang memberatkan timbangan amal saleh kita semua di hari ini. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Yang pertama sampaikan jazakumullah khairan kepada segenap panitia dan pengurus pesantren Islam Jalan Insan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan sepatah dua kalimat untuk saudara-saudari sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah pada waktu yang Allah berikan kepada kita, meskipun dalam kondisi yang gelap seperti ini, akan tapi insyaallah tidak menyurutkan semangat kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Merupakan sebuah fitrah bahwasanya manusia itu selalu berharap dan berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dalam perkara-perkara dunia, dan itu bukan aib, sebab sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi manusia sebagian perkara dunia itu sebagai perhiasan, yang mana dia merasa senang apabila mendapatkan perkara-perkara dunia tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab."
cinta kepada syahwat, apa-apa yang dia ingini. Minan nisa, berupa wanita, wal bani, anak-anak, wal qanatiril muqantarah, perhiasan-perhiasan yang indah, minan dhahab, berupa emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan, wal an'am, hewan ternak, wal hars, dan sawah ladang. Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan-perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Namun di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya Allah lah yang telah menjadikan sebagian perkara dunia itu indah dan menyenangkan dalam pandangan manusia, sehingga fitrah manusia berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dalam perkara-perkara dunia tersebut. Dia membutuhkan sebagian perkara dunia, dia cari yang terbaik. Dia butuh motor, cari motor yang terbaik. Dia butuh mobil, dia cari mobil yang terbaik. Seorang membutuhkan istri, dia cari istri yang paling cantik. Butuh suami, cari suami yang paling tampan, dan seterusnya. Itulah perkara-perkara dunia. Dan tidak baik ketika seorang muslim berusaha untuk mencari yang terbaik dalam perkara-perkara dunia. Akan tetapi, walillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, menjadi aib bagi seorang muslim apabila dia di dalam mencari yang terbaik bagi dirinya hanya terbatas dalam perkara-perkara duniawi saja. Adapun dalam perkara akhirat, dia tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik dan tidak berusaha untuk mencari yang terbaik bagi akhiratnya. Dan itulah makna zuhud dalam perkara akhirat. Zuhud dalam perkara dunia merupakan perkara yang terpuji, amalan yang terpuji. Apa zuhud? Seorang merasa cukup dengan perkara dunia dan meninggalkan dari perkara dunia yang tidak bermanfaat baginya di akhirat. Jadi seorang meninggalkan sebagai perkara dunia ini, meskipun itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, akan tapi dia tinggalkan karena dia tahu hal itu tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Itu makna zuhud. Zuhud dalam perkara dunia ini sangat baik dan terpuji. Sebagaimana yang mulia beritahu kepada kita semua, ya, ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang amalan apa yang bisa membuat kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wasbah fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu terhadap perkara-perkara dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, tangan orang lain, maka mereka akan mencintai kamu. Jadi kita merasa cukup, ya, dan meninggalkan apa yang tidak manfaat bagi akhirat kita di perkara dunia. Itu makna zuhud. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zuhud dalam perkara akhirat adalah perkara yang tercela. Apa makna zuhud dalam perkara akhirat? Maknanya adalah seorang merasa cukup dengan amal yang sudah dia miliki dan tidak merasa butuh tambahan.
sehingga tidak muncul dalam dirinya semangat untuk beramal soleh, tidak muncul dalam dirinya semangat untuk menjadi muslim yang terbaik, muslim yang berbuat yang terbaik untuk Islam, tidak semangat untuk mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna zuhud dalam perkara akhirat, dan itu bukan perkara yang terpuji. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah mengajarkan kepada para sahabat dan juga kepada kita semua tentang bagaimana seharusnya tujuan dan cita-cita seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah wa fawqahu 'arsyur rahman minhu tajri anharul jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, surga yang paling indah. Di atasnya langsung arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari surga Firdaus itu mengalir sungai-sungai yang ada di surga. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini memberikan bimbingan kepada kita, ma'asyiral muslimin, agar kalau punya cita-cita itu, ya, dalam perkara akhirat, hendaknya dengan berharap yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya cita-cita yang tinggi untuk minta surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berprinsip meskipun itu mungkin boleh. Baik, nah aku ini seperti melebur suarga. Kalau saya itu yang penting masuk surga, di pikiran surga. Yang penting masuk surga. Boleh tak Pak? Ya. Berdoa seperti sama Allah. Yang penting saya itu masuk surga. Di pikirannya tak apa-apa. Ya. Yang penting masuk surga. Surga yang paling rendah itu. Boleh tak doa seperti sama Allah? Boleh. Tapi itu bukan ajaran Nabi SAW. Ajaran Nabi kepada kita, ya, tuntunan Nabi kepada kita, kalau kita sudah sama Allah, kita sudah Firdaus. Tapi ajaran kita untuk, ya, memiliki cita-cita yang tertinggi sebagai seorang muslim. Minta surga Firdaus, surga yang terbaik, surga yang paling tinggi, yang langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua menyadari, ya, di balik permintaan itu, kita minta sama Allah surga Firdaus, di sana ada konsekuensinya. Apa itu? Kita dianjurkan untuk beramal soleh, mengiringi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab amal soleh itu yang akan menjadi, yang akan
menjadi sebab seorang masuk surga. Yang kedua menjadi sebab seorang nanti berbeda-beda ya, levelnya di surga nanti. Ada yang di lantai dasar, ada yang di Firdaus, ada yang di tengah-tengah. Yang membedakan antara semua itu adalah amal soleh yang dilakukan oleh setiap hamba itu masing-masing. Surga itu masyarakat muslimin adalah mi'atul darajat. Ada 100 tingkatan. Setiap tingkatannya antara satu dengan yang kedua itu sebagaimana bumi dengan langit sekarang. Dan ada 100 tingkatan. Sedangkan langit kita itu hanya ada 7 lapis, 7 samawat, 7 lapis langit. Sedangkan surga ada 100 level. Nabi yang mengajarkan kita yang penting masuk surga, tapi Nabi ajarkan kita agar punya cita-cita yang tinggi dan berusaha agar mendapatkan surga Firdaus. Kepada kita rahimahullah jemaah, sangat menarik ada sebuah kisah yang diriwayatkan dari salah seorang sahabat yang masih muda, namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Sahabat tersebut suatu ketika membawakan air untuk Rasulullah SAW bersuci dari buang hajat. Di sahabat Ka'ab ini menyediakan air untuk Rasulullah SAW gunakan sebagai bersuci untuk atau dari buang hajat. Setelah air selesai, lalu sebagai ungkapan balas budi kepada sahabat Ka'ab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan. Nabi menawarkan kepada beliau. Apa tawarannya? Is'al wa Ka'ab, minta. Silakan kau minta. Minta apa? Minta, silakan minta apa saja. Jadi beliau mendapatkan kesempatan untuk meminta kepada Rasulullah SAW, dan beliau tahu Rasulullah itu doanya mustajab. Kira-kira Bapak sekalian, jamaah sekalian Allah Taala, kalau kita mendapat kesempatan emas untuk meminta kepada seseorang yang doanya mustajab, yang kalau minta sama Allah pasti akan Allah kabulkan. Kira-kira apa yang kita minta? Mungkin sebagai besar kita meminta kepada dunia, dilapangkan rezekinya, dilapangkan umurnya, diberikan keturunan yang baik-baik. Tadi dia bagaimana sahabat muda, sahabat yang masih muda, namanya Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, mendapatkan tawaran kesempatan emas untuk meminta kepada Rasulullah SAW. Meminta apa yang diberikan? Faqala, maka sahabat Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku meminta agar bisa menemani engkau di surga. Perhatikan masalah dalam kondisi yang sangat istimewa. Kesempatan emas, dia tidak minta kepada dunia, dia minta kepada Rasul SAW satu permintaan saja. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar bisa menemani engkau di surga, ya Rasulullah. Qala Allah ghairu dzalik.
Sahabat Rabi'ah mengatakan, hanya itu saja wahai Rasulullah. Bayangkan, 2 kesempatan emas, pernikahan cuma 1 agar bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ambisi. Dan ambisi beliau bukan dunia, tapi ambisi beliau akhirat. Bagaimana di akhirat nanti bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka bersabda, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka tolonglah aku untuk menolong dirimu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Walillah, ini contoh para salaf kita dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bagaimana ambisi mereka itu adalah akhirat. Ketika mendapatkan kesempatan yang terbaik, bahkan tidak satu kali, 2 kesempatan yang terbaik, ambisi mereka cuma 1, bagaimana nanti di akhirat bisa tinggal bersama dengan Rasulullah SAW. Maka mari kita mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in agar ambisi kita di dunia ini adalah akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, carilah daral akhirah, negeri akhirat. Dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, carilah negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Allah arah kita agar ambisi kita, tujuan kita adalah akhirat. Tapi jangan lupa kita masih hidup di dunia. Jangan balik. Ambisi kita sepenuhnya dunia, jangan lupa kita akan mati kembali ke akhirat. Tidak seperti itu. Allah arahkan kita agar carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, carilah negeri akhirat. Tapi jangan lupa kan, kalau sekarang masih hidup di dunia. Maksudnya hanya sekedar. Di dalam banyak ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang perbandingan bagaimana semestinya kita dalam mengejar akhirat dan bagaimana semestinya kita dalam mengejar dunia. Dalam mengejar akhirat, diksi yang Allah gunakan dalam Al-Quran ada banyak sekali lafaznya. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sari'u, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan menuju surga yang luas dan seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Allah suruh kita untuk sari'u, bersegera. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian di dalam kebaikan. Kita disuruh bersegera dan disuruh lomba-lomba, berlomba kita. Dalam ayat surah Jumat Allah berkata, fas'au ila dzikrillah. Ketika sudah dikumandangkan azan Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, bergegaslah menuju dzikrillah, salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perhatikan bagaimana diksi ketika Allah beritahu kita untuk mencari dunia. Dalam Al-Baqarah dan surah Al-Mulk, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibihi wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur.
Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu mudah untuk ditinggali, mudah untuk dilewati. Famshu, maka berjalanlah kalian fi manakibiha, di atas permukaan bumi. Wa kulu min rizki, dan makanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kalian akan dikumpulkan. Perhatikan bagaimana visinya. Ketika Allah berkata kita untuk mencari akhirat, sa'u, bersegera, fas'au, bergegas, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, fafirru ila Allah, berlarilah kalian menuju Allah. Sedangkan ketika perintah untuk mengejar dunia, Allah perintahkan famshu fi manakibiha, berjalanlah, berjalan saja, jangan usah berlari. Ada mengejar akhirat, firru, berlarilah kalian menuju Allah. Sebagian kita pada prinsip Ustaz, kita itu harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jangan berlebihan mengejar dunia, jangan juga berlebihan mengejar akhirat. Benarkah prinsip seperti itu? Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, bagaimana bimbingan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bimbingan dari Allah Ta'ala kepada kita, ya. Prinsip yang begitu relevan. Kalaupun benar, tapi faktanya tidak ada orang yang benar-benar bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, pasti condong kepada salah satu dari dua. Yang benar bagaimana? Apa yang tadi Allah arahkan kepada kita? Wa btaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian ini negeri akhirat. Tapi jangan lupa bagian dari kehidupan dunia. Jangan lupa makan, jangan lupa tidur, jangan lupa istirahat. Ya, ini bagian perkara dunia. Tapi carilah dengan apa yang kamu punya negeri akhirat. Demikian semestinya sikap dan prinsip seorang muslim. Khalifullah rahimahullahu jami'an, untuk menjadi seorang muslim yang terbaik, menjadi manusia yang terbaik, tidak didapat dengan fisik yang tampan, fisik yang cantik, tidak pula dengan harta yang melimpah, tidak pula dengan kedudukan, jabatan, akan tetapi dengan amal saleh. Kecuali tadi hartanya digunakan untuk beramal saleh, atau kedudukan dan jabatan yang dimiliki dia manfaatkan untuk beramal saleh, untuk memberikan manfaat bagi kaum muslimin, memberikan manfaat bagi agama Allah, barulah harta dan kedudukan tadi menjadi amal saleh. Atau memiliki istri yang sangat cantik, tidak masalah apabila istri tersebut mendukung dia, mensupport dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada fisik kalian, kepada harta kalian, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati dan amal kalian. Hati dan amal. Maka untuk menjadi seorang manusia yang terbaik di sisi Allah, menjadi seorang muslim yang terbaik di sisi Allah,
itu semua didapatkan dengan amal soleh. Akan tetapi bukan maknanya ketika seorang sudah mengamalkan amal tersebut, dia berhak berbangga diri dengan mengatakan sayalah orang yang terbaik. Saya ulangi, ketika seseorang telah beramal dengan amal-amal tersebut yang merupakan amal-amal yang terbaik, tidak boleh beliau untuk mengatakan sayalah manusia yang terbaik, sayalah muslim yang terbaik, yang lain itu bawah saya. Kenapa? Karena saya sudah beramal soleh lebih banyak, lebih bagus daripada orang lain. Ucapan seperti itu adalah sumber dari kebinasaan. Dan Allah melarang kita untuk mentazkiyah diri kita sendiri. Allah melarang kita untuk mentazkiyah, maksudnya menganggap suci, menganggap baik diri kita sendiri. Meskipun kita sudah berbuat baik, Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa." Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapakah hamba yang bertakwa. Toib, benar kita telah beramal soleh, tapi siapa yang menjamin amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika dua putra Nabi Adam alaihissalam, putranya Nabi beramal soleh, yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Kita ini cicit ke Nabi Adam alaihissalam, tak ada yang bisa menjamin amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada memastikan amal saya pasti diterima Allah, tidak ada yang bisa meyakinkan. Maka tidak boleh kita mentazkiyah, menganggap hebat diri kita sendiri dengan sebab amal yang kita lakukan. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Allah lebih tahu siapa hamba yang bertakwa. Baik, kita sedang ada masyarakat ketika ada usaha. Fakir kepada Alhamdulillah Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala nahjihi ila yaumil din. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimakumullah jami'an. Kita sampaikan tadi bahwasanya untuk menjadi seorang muslim yang terbaik di sisi Allah adalah dengan cara amal saleh. Dan seorang muslim harus cerdas di dalam memilih amal saleh. Karena tidak mungkin dengan keterbatasan kita bisa beramal dengan semua amalan yang ada. Maka seandainya dengan segala keterbatasan kita beramal, kita mencari dan memilih amal-amal saleh yang datang darinya, baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tentang keistimewaan dan keutamaan amal-amal saleh tersebut. Jadi ada istilahnya al-afdal dan al-mafdul. Al-afdal itu yang terbaik, al-mafdul itu lawannya. Meskipun pada umumnya semua amal soleh itu terbaik, akan tetapi ketika diberikan pilihan untuk beramal dengan dua amalan, satu amalan yang afdal, satu amalan yang mafdul, kita berusaha untuk melakukan dan memilih yang afdal, yang terbaik. Di antara barometer untuk mengetahui itulah amalan yang terbaik adalah datangnya dari
baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun sunnah Nabi SAW tentang keutamaan amal-amal tersebut. Khalifah dalam risalah ini dikumpulkan oleh beliau guru kita Ustaz Abu Ubaidah As-Sidami hafizahullah taala tentang amal-amal saleh yang datang darinya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu adalah amal-amal saleh. Baik, kembali kepada dasarnya. Apa dasarnya? Bahwasanya kebaikan itu antara yang terbaik dan yang baik itu akan didapatkan dengan amal saleh. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian beramal ma'ruf, mengajak kepada perkara yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perkara-perkara yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala jadikan umat Islam umuman secara umum dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in sebagai umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh manusia dari yang pertama sampai akhir zaman, karena amal saleh mereka berupa iman kepada Allah dan amal ma'ruf nahi munkar. Maksudnya amal saleh itulah yang menjadikan umat Islam ini umat yang Allah pilih, Allah jadikan mereka umat yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Kemudian kita sebutkan sekarang beberapa amal saleh yang datang darinya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya pelaku amal saleh tersebut mereka adalah sebaik-baik manusia. Yang pertama, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu." Artinya, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, mereka berdasarkan titah Nabi yang mulia alaihi wasallam, mereka lah di antara orang-orang muslim yang terbaik. Apa makna belajar Al-Quran? Dari penjelasan para ulama, di antara makna belajar Al-Quran yang pertama mempelajari lafaz Al-Quran, yaitu belajar ilmu tajwid, ya, ilmu tentang kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran yang benar. Terutama bapak-bapaknya yang di kampungnya punya amanah untuk mengurus masjid, jadi imam masjid. Ini lebih ditekankan lagi kepada sekalian untuk baca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, agar bacaan Al-Quran kita mendekati bacaan yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Warattilil Qur'ana tartila," dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Dan ilmu tajwid itu, Bapak sekalian, tidak dipraktekkan kecuali kepada Al-Quran.
tajwid. Ya, tidak ada di sana yang cuma 6 harokat, tidak ada pola-pola. Ya, maksudnya yang praktek yang belum tajwid itu kenapa? Memang tajwid itu ya dipelajari untuk membaca Al-Quran dengan benar. Sebab Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mujawadan sesuai dengan hukum tajwid. Dan Nabi berbeda ya ketika membaca Al-Quran Karim dengan yang berkomunikasi dengan para sahabat dan lainnya. Maka ini diantara Anda belajar Al-Quran untuk belajar hukum-hukum tajwid. Jangan malas Pak. Jangan malas Ustaz. Ya, saya sudah terlanjur jadi orang Jawa. Ya. Jadi tidak bisa paksa. Ya, kalau ngomong Arab itu juga nggak ada. Al-Quran itu terorganisir untuk semua manusia. Walau yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah memudahkan Al-Quran untuk ingat dan dipelajari. Adakah yang mau belajar? Bisa. Paling belum ketemu guru yang pas. Atau sudah ketemu tapi masih belum sungguh-sungguh belajarnya. Nah ini kayak kita harus terus belajar Al-Quran. Ustaz, saya sudah sepuh, Ustaz, sudah 60 tahun. Loh, dulu para sahabat Nabi ketika masuk Islam dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas mereka sudah sepuh. Tapi yang jadi alasan mereka tidak belajar Al-Quran. Abu Bakar masuk Islam sudah tua, tapi belajar Al-Quran bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah belajar, tapi kok belum bisa-bisa. Nah, kalau begitu semua kembali kepada rezeki dari Allah. Yang penting kalau sekalian kita nanti berjumpa Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sudah punya hujah, bisa menjawab pertanyaan kenapa tidak belajar. Kita jawab, ya Allah, saya dapat hidayah terlambat. Dan setelah dapat hidayah saya belajar Al-Quran, tapi sampai meninggal saya belum bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ampuni dan maafkan kita. Tapi kalau masih muda-muda yang secara umumnya mungkin masih punya waktu yang panjang sampai datang ajalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok tidak ada hikmah untuk semangat belajar Al-Quran, ini harus diperbaiki. Dan jangan khawatir, dalam hadis ini Nabi mengabarkan orang yang terbaik, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Untuk para ustaz-ustaz, guru-guru tahfidz, guru-guru halaqah, jangan menganggap kecil usaha itu. Ditanya, akhir kapan pekerjaannya? Atau mengatakan, saya mah cuma guru ngaji, cuma guru. Ini orang yang tidak tahu tentang apa yang diamalkan. Padahal yang mengatakan khairukum, orang yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang tabi'in yang mulia Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah ta'ala, beliau duduk di Masjid Kufah selama 40 tahun untuk mengajar Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin. Pada beliau mulai besar qiraat Quran, belajar Al-Quran langsung kepada sahabat Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Tapi rela 40 tahun mengajar Al-Quran di sini. Setelah mendengar hadis ini, dia mengatakan guru kesembuhan 40 tahun mengajar Al-Quran
tahu keutamaan belajar Al-Quran. Yang masih anak kecil, tugasnya menjadi guru ngaji, yang baru tahu dan baru paham amal yang dia lakukan, amal yang besar. Yang kedua, di antara makna belajar Al-Quran, mempelajari kandungan daripada Al-Quran itu sendiri, dan mempelajari wasilah-wasilah yang dengannya bisa dipahami Al-Quran itu. Di antaranya adalah belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Dan mungkin benar-benar bisa memahami Al-Quran tanpa mengetahui bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab dengannya itu adalah bagian dari mempelajari Al-Quran. Kita belajar hukum syariat, halal dan haram, hukum fikih dan seterusnya yang ada dalam Al-Quran itu bagian daripada mempelajari Al-Quran Al-Karim. Baik. Yang kedua, di antara amal soleh yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kepada kita, yang orang yang melakukannya akan menjadi muslim yang terbaik, adalah berhias diri dengan akhlak yang mulia. Menghiasi diri kita seorang muslim dengan akhlak dan perangai yang mulia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Inna khiyarakum, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian kaum muslimin adalah ahasinukum akhlaqan, orang-orang yang terbaik akhlaknya. Akhlak kepada Allah, hablum minallah, dan akhlak kepada sesama manusia, hablum minannas. Akhlak kepada Allah dengan beriman kepadanya dan menjalankan segenap perintah-perintahnya, tinggal-tinggalnya, dan mengagungkan apa yang dilakukan oleh Allah, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, dan berakhlak kepada manusia. Diringkas oleh salah seorang tabi'in, Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan tentang akhlak yang mulia, kaful adha wa bardun nada wa talaqul wajhi. Tiga hal. Yang pertama adalah bardun nada, berbagi kebaikan kepada orang lain, apapun kebaikan itu. Yang kedua, kaful adha, menahan diri untuk tidak membuat orang lain. Yang ketiga, talaqul wajhi, berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Secara umum, akhlak yang mulia ini dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan juga ada atau al-urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada akhlak itu barometernya tiga, dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah adat atau urf yang berlaku di masyarakat di sebuah tempat pada suatu zaman selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, ada seorang sahabat lapor kepada Nabi yang Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, sahabat Abu Hurairah menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ada seseorang fulan, sebutkan namanya. Beliau orang yang rajin sholat sunnah dan rajin puasa sunnah, abidah, ahli ibadah, rajin sholat dan rajin puasa sunnah, dan banyak bersedekah.
Masya Allah. Rajin sholat. Masya Allah. Jadi istri itu kenapa ya? Maka jangan lupa pada istri. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, beliau cerita Fulana, seorang sahabiah, banyak sholat malam, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, dan banyak istighfar. Perhatikan yang terakhir. Walakinnaha tu'dhi jarha bilisan. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, ngomongin tetangganya. Padahal dia akidah, hari ibadah, hari sholat malam, hari puasa sunnah, hari sholat malam. Namun dia sudah mengganggu tetangganya dengan lisan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khayra fiha, tidak ada kebaikan baginya. Dia hindari, dia terancam pada neraka. Hati-hati dengan lisan. Termasuk lisan ini sekarang adalah tangan kita juga, ya, yang kita jadikan alat tulis mengomentari orang lain di media sosial. Itu bagian daripada lisan. Ijma bahwa apa yang kita tulis itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Tahu dari apa ya? Maka jangan sampai dengan jari kita ini yang tulisan itu hukumnya apa yang kita ucapkan mendapat ancaman sebagaimana dia mulia sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang sahabat tersebut. Ini bukan sembarangan orang, abidah ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi lisannya terus. Tapi juga sebagai orang ini bisa disahkan, Ustaz. Ya. Lebih baik orang yang manhajnya lurus, akidahnya benar, meskipun akhlaknya tak baik, daripada orang yang akidahnya buruk, ya, manhajnya buruk, tapi akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Orang mengatakan seperti ini karena dia tidak tahu manhaj Rasulullah wal Jamaah. Akhlak yang mulia itu adalah bagian daripada iman, bagian daripada iman, bagian daripada manhaj Rasulullah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab beliau tentang akidah, nama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita tentang akidah, ya tentang iman, ya tentang tauhid, semua sifat, hari kiamat dan seterusnya. Di akhir bab beliau sampaikan dengan seluruh pembahasan yang telah berlalu, Ahlussunnah wal Jamaah mengajak kaum muslimin kepada makarim akhlak yang mulia. Sedangkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ya, hubungan antara akhlak dengan iman. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan remehkan perkara ini, jangan mengatakan Ustaz. Yang penting itu manhajnya lurus, yang penting akidahnya benar.
wal jamaah. Kenapa? Akan yang mulia bagian daripada iman, bagian daripada akidah, dan bagian daripada amanah Ahlussunnah wal jamaah. Demikian kepada Allah jami'an. Waktu yang singkat ini, ya kata Allah, tentunya itu setelah waktunya berakhir. Artinya apa artinya? Allah. Jadi berkomitmen sebenarnya dari kita yang bagus ini, semoga apa yang kita sama-sama pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya bersyukur kepada Allah bertemu dengan teman-teman semua di sini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang berkah Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebaikan bagi kita semua, masyarakat kita. Dan terakhir, mari kita berusaha untuk menjadi muslim yang terbaik tanpa menganggap kita yang terbaik. Kita minta dan mencari keridhaan Allah Taala dan berusaha untuk mencapai surga Firdaus yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita untuk kita sama Allah surga Firdaus. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang sampai di sini. Dan kita cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.